Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiffany Yuliansyah dari kelompok Praktikum Petrologi 4. Di sini ingin menjelaskan mengenai batuan metamorf non-foliasi. Kita masuk ke langkah-langkah untuk menentukan penamaan batuan metamorf non-foliasi. Langkah pertama yaitu apakah batuan memiliki struktur mikro atau mesostruktur metamorf yang jelas, dan bukannya struktur sedimen atau protolit beku. Jika iya, maka kita akan masuk ke step 2. Namun jika tidak, kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya yaitu, apakah nama protolit batuan sesuai? Jika nama protolitnya sesuai, maka kita akan masuk ke langkah berikutnya yaitu, beri nama batuan berdasarkan protolitnya. Misalnya, metagabro, metaarkose, atau metaarkose. Lalu gunakan prefiks struktural dan atau mineralogis jika sesuai. Kembali lagi ke langkah kedua, jika batuan tersebut tidak memiliki nama protolit yang sesuai, maka kita akan langsung masuk ke step kedua. Step kedua ini yaitu, apakah pantas menggunakan nama tertentu untuk salah satu alasan berikut. Alasan pertama yaitu batuan tersebut terdiri dari 75% atau lebih secara sederhana dari satu mineral. Yang kedua, kandungan atau struktur mineral dari batuan sesuai dengan nama tertentu. Yang ketiga, jika konteks atau asal-usul batuan diketahui dan harus ditekankan. Jika batuan yang kita ingin teliti sesuai dengan step 2, maka kita bisa masuk ke dua langkah tersebut. Dua langkah ini. Langkah pertama adalah tambahkan surfiks ite ke nama mineral. Contohnya garnetite, biotite. Lalu gunakan prefiks mineralogi dan struktural jika sesuai. Contohnya skistose dan biotite. Dan ada juga langkah yang lainnya untuk menamai, yaitu pilih nama dari tabel atau pergi ke kertas SCMR yang sesuai. Misalnya ampibolite atau eklogite atau slate, blastomilonite, hornfels, impactite, dan impactite. Lalu gunakan prefiks struktural atau mineralogi. Misalnya ampibolite atau kyanite, eklogite. Tabel yang ada di sini itu maksudnya adalah tabel yang ada di halaman ini. Nah, misalnya kita meneliti ada batuan yang strukturnya sudah diketahui yaitu granofelsik. Kita melihat bahwa di dalam batuan tersebut ada unsur mineral yaitu seperti CHL atau klorit dan AB atau albit. Kalau misalnya ada salah satu mineral di sini, dan misalnya ada kuarsa juga di dalam batuan tersebut, berarti batuan tersebut mengandung albite, klorit, dan kuarsa. Nah, kita lihat ke berikutnya yaitu teksturnya. Jika teksturnya benar sesuai dengan yang kita temukan pada batuan, misalnya granofelsik, maka kita dapat memberi nama batuan tersebut adalah greenstone. Kembali lagi ke cara penamaannya. Namun, bagaimana jika kita sudah melihat step 2, tapi tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menamainya? Maka dari itu kita masuk ke step 3, yaitu apakah batuan tersebut memiliki skiskositas. Jika batuan tersebut tidak memiliki skiskositas, maka kita akan masuk ke langkah yaitu batuan tersebut memiliki struktur granofelsik. Dan batuan tersebut dapat dinamai sesuai dengan prefiks mineral yang ada di dalamnya seperti diopsid, olivin, granofels. Nah, bagaimana jika batuan tersebut memiliki skiskositas? Maka kita masuk ke step keempat yaitu apakah skiskositas berkembang dengan baik di seluruh batuan dan di zona berulang sehingga akan membelah skala lebih dari 1 cm. Jika batuan tersebut tidak membelah skala yang lebih dari 1 cm, maka batuan tersebut kemungkinan berstruktur gneiss. Maka prefiks batuan yang dapat kita tulis yaitu biotite, feldspar, gneiss. Ini adalah contohnya. Tapi jika batuan tersebut bisa membelah skala yang lebih dari 1 cm,
maka batuan tersebut kemungkinan besar memiliki struktur skis dan dapat diberi nama seperti contohnya garnet, mika, kuarsa, skis. Kalau gitu langsung saja masuk ke contoh batuan pertama. Batuan pertama memiliki warna putih biru kemerahan, seperti yang dilihat, putih biru, sedikit kemerahan di sini. Tekstur yang saya temukan yaitu kataklastik, komposisi mineralnya. Batuan ini mengandung terlalu banyak mineral yang sulit diidentifikasikan di tabel yang kita dapat. Tapi nama batuan ini dapat diklasifikasikan berdasarkan teksturnya yaitu kataklasite. Kenapa seperti itu? Karena di tabel ini batuan kataklasite memiliki mineralogi yang banyak dan tidak dapat diidentifikasikan satu persatu. Dan tekstur dari batuan kataklasite ini bisa saja merupakan batuan yang sudutnya tidak berfragmen. Lalu kita masuk ke sampel kedua, memiliki warna hitam putih kekuningan, seperti yang dilihat di sini, hitam, sedikit warna putih dan kekuningan dengan tekstur granulosik. Komposisi mineralnya, mineral ini terlalu halus dan terlalu kecil untuk diidentifikasikan, jadi akan sulit untuk kita melihat secara detail mineral apa yang ada di batuan tersebut. Namun, karena seperti itu, saya memberi nama batuan ini hornfels. Alasannya karena mineral di dalamnya adalah bermacam-macam dan terlalu halus untuk dilihat dengan mata saja. Dan tekstur yang dapat ditemukan adalah granulosik, seperti yang tadi saya temukan. Maka dari itu, nama batuan ini adalah hornfels. Lalu masuk ke sampel ketiga. Batuan ini memiliki warna putih kekuningan dengan tekstur granulosik. Komposisi mineralnya 90% kuarsa, seperti yang dapat dilihat di sini, dan 10% muskovit. Nama batuan ini adalah kuarzit. Kenapa nama batuan ini adalah kuarzit? Karena kandungan kuarsa yang ada di dalam batuan ini lebih dari 75%. Dan ditemukan juga kandungan muskovit, seperti yang ada di sini, dengan struktur yang sama yaitu granulosik. Maka dari itu nama batuan ini adalah kuarzit. Lalu sampel keempat, batuan ini memiliki warna hijau hitam keputihan, seperti yang dapat dilihat hijau dengan sedikit garis-garis hitam dan warna putih yang tidak terlalu kelihatan, seperti di sini. Teksturnya adalah granulosik. Komposisi mineralnya adalah klorit yang berwarna hitam ini sebanyak 25%, kuarsa yang berwarna keputihan sebanyak 10%, dan actinolite yang berwarna kehijauan sebanyak 65%. Nama batuan ini greenstone. Kita lihat di tabel. Kenapa diberi nama greenstone? Karena tadi ada kandungan kuarsa dan kandungan actinolite dan kandungan klorit. Maka dari itu, nama batuan ini adalah greenstone dan teksturnya juga sesuai yaitu granulosik. Lalu sampel yang kelima, batuan ini memiliki warna hijau kemerahan dengan tekstur granulosik. Ini warna hijaunya dan ini agak merah-merah seperti ini. Komposisi mineralnya adalah omfasit. Omfasit ini yang berwarna kehijauan sebanyak 60%, garnet yang berwarna kemerahan sebanyak 30%, dan kuarsa yang berwarna sedikit keputihan sebanyak 10%. Nama batuan ini adalah eklogite. Nah, kita bisa lihat ya mineraloginya eklogite ini ada garnet, ada omfasit, dan ada kuarsa dengan tekstur yaitu granulosik. Maka dari itu nama batuan ini adalah eklogite. Lalu masuk ke sampel ke-6 dengan warna hitam keabuan, teksturnya granulosik, memiliki komposisi mineral kuarsa. Kuarsa itu seperti yang ada di sini, warna putih-putih ini. Seperti di sini juga. Itu 50% dan biotite 50% yang berwarna kehitaman ini. Nama batuannya adalah hornfels. Nah, di sini ada hornfels, tapi mineraloginya ini terlalu halus, terlalu kecil untuk dilihat. Namun pada batuan sebelumnya, karena hanya terdapat 2 mineral yang bisa kita lihat,
Maka dari itu kita bisa beri nama mineral ini adalah hornfels, dan teksturnya juga sesuai, yaitu granopelsic. Dalam mikroskopik skala. Dalam skala mikroskopik ini adalah granopelsic. Nama batuannya adalah hornfels. Masuk ke sampel ke-7, memiliki warna kuning keputihan seperti di sini. Teksturnya granopelsic. Komposisi mineralnya dolomit 50% yang jenisnya adalah karbonat. Dolomit yang 50% itu yang warnanya agak kekuningan ini. Lalu kalsit yang berwarna sedikit oranye seperti di sini, 40%, dan talc sebanyak 10% yang berwarna putih ini. Nama batuannya adalah karbonat silikat. Nah, bisa kita lihat ya, karbonat silikat ini mengandung yang paling utamanya adalah dolomit sebanyak 5-50%. Karbonat silikat ini harus mempunyai kandungan mineral dolomit sebanyak 5-50%. Tadi ditemukan kandungannya adalah 50%. Lalu ada kandungan talc sebanyak 10% dan kalsit sebanyak 40%. Dan teksturnya juga sama, yaitu granopelsic. Maka dari itu nama batuan ini adalah karbonat silikat. Sampel ke-8 memiliki warna coklat hitam keputihan, coklat, ini hitam dan keputihannya ada di sini. Teksturnya granopelsic terpisah-pisah. Terpisah-pisah itu maksudnya antar mineral satu sama lain itu bentuknya nggak seimbang, nggak rata, sama sekali nggak rata. Lalu komposisi mineralnya, umumnya batuan ini mengandung mineral mica schist dan mica granitoid, tapi kita nggak bisa ngelihat langsung ya, soalnya harus pakai mikroskop. Nama batuannya adalah migmatit. Kenapa nama batuannya adalah migmatit? Yang pertama itu karena kita tadi ketemu komposisi mineralnya mica schist dan mica granitoid utamanya. Lalu teksturnya juga sama, yaitu separet atau terpisah-pisah. Dan distribusinya itu, distribusi mica dan granitic rocknya itu semuanya terpisah-pisah seperti yang bisa kita lihat di sini. Jadi kayak nggak rata gitu. Maka dari itu nama batuannya adalah migmatit. Sampel ke-9 memiliki warna abu-abu. Abu-abu sedikit kehijauan dengan warna krem di sini. Teksturnya kataklasit. Komposisi mineralnya ini terlalu fine grain atau terlalu halus dan kecil untuk diidentifikasikan. Tapi nama batuannya kataklasite. Kenapa kataklasite? Kita lihat di sini. Yaitu mineralogi kataklasite adalah Ni atau bermacam-macam. Dan di sini kita pakai perumpamaan komposisi mineralnya ini nggak bisa diidentifikasi. Karena itu bisa dimasukin ke kataklasite. Lalu teksturnya, kenapa disebut kataklasite? Karena kataklasite ini adalah umumnya batuan yang memiliki tekstur kataklastik, yaitu batuan kataklasite. Seperti yang bisa dilihat, development or absent, bentuk kristalnya ini nggak berdimensi, jadi dia langsung membundar gini. Karena dari itu kita bisa tentukan nama batuan ini adalah kataklasite. Lalu ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk menamai dan menemukan batuan-batuan tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.